Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua. Di video kali ini saya akan mencoba memancing jenis freshwater, yaitu di kolam pemancingan harian, dimana saya ingin mereview atau eksperimen beberapa tuna kaleng yang sering digunakan oleh para pemancing kolam pemancingan khususnya ikan emas, dimana saya akan mereview produk-produk dari tuna kaleng brand Deho dan tuna kaleng dari brand Dipa. Dari kedua brand tersebut memiliki berat yang sama, dengan berat bersih yang sama, cuma dari komposisinya ada beberapa perbedaan. Untuk Deho, ikan tunanya 55% minyak kedelai dan air garam, sedangkan untuk Dipa dia memiliki ikan segar sebanyak 70% air garam, minyak kedelai serta perangsang ikan, dimana dari brand tersebut sebetulnya untuk Deho ini khusus untuk konsumsi manusia, sedangkan untuk Dipa ini dirancang untuk memancing ikan mas. Nah, ini penampakan joran-joran yang sudah saya marking. Coba kita buka. Untuk yang Deho, kekurangannya dari brand Deho tersebut, yang pertama kita memerlukan alat untuk membuka tuna. Karena saya tidak punya alatnya, jadi agak kesulitan teman-teman semua. Ini sangat berbahaya bagi rekan-rekan yang sering menggunakan tuna jenis ini, sebab setelah kita buka dengan benda tajam, ini bisa membahayakan tangan kita. Apabila terkena tangan sangat bahaya. Kalau kita review isi dalam brand Deho, potongan-potongan besarnya terlihat. Coba kita buka untuk yang Dipa. Untuk brand Dipa ini diberi kemudahan untuk cara pembukaannya, tidak perlu memerlukan alat bantu. Jadi seperti kita ingin meminum soft drink. Yuk, coba kita lihat dari isi keduanya. Ternyata potongan Deho lebih besar, sedangkan Dipa potongan kecilnya dia lebih kecil-kecil, jadi mudah untuk digunakan ketika akan dipakai untuk campuran umpan. Untuk kekentalan minyaknya Deho ini untuk Dipa hampir sekilas sama. Coba kita cium dari aromanya. Untuk yang Deho amisnya tajam, sedangkan untuk Dipa wangi dari minyaknya ini cenderung lebih ke kedelai serta perangsang ikan. Ini tekstur dari brand Dipa terlihat. Baik rekan-rekan, setelah ini dibuka, saya akan mencoba satu joran, satu amisan tuna kaleng, dimana nantinya di kolam pemancingan saya akan membedakan satu joran masing-masing dengan tuna yang sudah saya labeli di joran saya. Bagaimana hasilnya? Disimak terus videonya. Saya akan mencoba meracik umpan dulu. Kita akan pakai Deho 2 sendok makan. Kita cari yang potongannya besar sama potongan kecil.
Minyaknya kita pakai kurang lebih 2 sendok juga. Ini yang punya Dipa kita pakai juga 2 sendok makan. Sama kita pakai airnya 2 sendok makan juga. Ini media umpan yang mau kita pakai, dan umpan setelah diracik akan dibagi 2, namun menggunakan amisan yang berbeda-beda. Kita mau coba ngeracik semua bahan-bahan ini ya. Ada bondon, itu energen jagung, denkau, sama klik. Setelah diaduk sampai kalis atau rata, kemudian masing-masing akan dipisahkan tempatnya. Ini untuk deho, ini untuk Dipa. Deho, Dipa. Kita akan meluncur ke empang harian, atau di bahasa sininya empang kilo jebur, dimana empang tersebut kita cuma nurun ikan 1 kilo, kemudian kita dapat ikan sebanyak-banyaknya. Kenapa saya ingin menguji coba atau mengeksperimen di empang tersebut? Karena kalau misalkan saya mencoba kedua brand ini di empang untuk lomba, kemungkinan ikan banyak, dan kemungkinan ya tidak bisa untuk digunakan 2 joran. Kalau di empang harian atau kilo jebur, kita bisa mencoba mengambil ikan-ikan yang sudah susah untuk makan. Di situ adalah salah satu teknik di mana apakah benar di antara kedua tersebut ini memiliki kelebihan dan kurang masing-masing. Di video kali ini saya tidak akan menjelekkan satu produk ataupun membaguskan satu produk, tapi ini seolah-olah hanya ingin mengekspresikan rasa penasaran saya antara 2 brand dengan berat yang sama dengan produsen yang berbeda. Yuk kita berangkat.
Kita sudah berada di empang kolam harian, yang dimana kolam tersebut ikannya adalah ikan emas. Ini untuk umpan dengan amisan sarden dipa, dan yang satunya lagi umpan yang sudah diracik dengan amisan tuna deho. Nah, ini adalah pemilik empang, Bapak Haji. Dia akan menurunkan ikan tergantung dari jumlah peserta. Biasanya ikan-ikan tersebut 1 kilo untuk satu pemancing. Hari ini ikannya susah banget, kondisi cuaca kurang bagus, ikan susah untuk makan, resiko jong 80%. Lemparan pertama saya, umpan langsung disambar ikan, teman-teman. Ini ikan yang pertama saya dari tuna dipa. Tuna dipa unggul 1-0 dari tuna deho. Skor sementara. Main teknik 1 titik, setiap joran lemparan 1 umpan 1 titik, tidak dirubah-rubah. Patokannya pada tiang blower yang saya kasih tanda panah. Jarak antara pelampung 1 dan pelampung 2 meter, 20 cm dari pipa blower. Tujuannya apa? Harapannya agar mengundang datangnya ikan, lalu ikan bisa memilih umpan mana yang disukai oleh ikan-ikan yang ada dalam kolam. Biasanya ikan-ikan itu bermain di area kucuran air atau blower. Nah, gelembung udara dari dasar kolam mulai mendekati posisi umpan saya, pertanda ikan mendeteksi keberadaan umpan yang saya lempar. Sekedar tip, jangan mengejar gelembung-gelembung udara tersebut, biarkan ikan yang mendekati posisi titik umpan kita. Ibarat kita membuat area gempuran atau meja makan, harapannya agar semakin banyak ikan yang mau singgah ke meja makan kita. Strike yang kedua, pelampung 3 kali ngetik kalau di bawah tenggelam sama ikan. Nah, ini ikan yang kedua saya. Ikan yang kedua saya berhasil saya naikkan. Tuna deho mulai beraksi, skor sementara 1-1. Ikan kita taruh dalam koja atau korang ya, 2 ekor. Ini berhasil landed lagi, ikan yang ketiga, strike yang ketiga, pelampung tanpa ngetrik, tiba-tiba di bawah tenggelam oleh ikan. Nah, ini ikan ketiga saya, teman-teman. Apakah tuna deho ataukah tuna dipa? Coba kita lihat. Tuna deho mengejar lagi, skor sementara pada sesi akhir. Setelah 3 jam uji coba, ikan keempat berhasil mendarat, tapi sayangnya HP saya sudah mulai lowbat, hanya mampu merekam sebentar. Nah, ini tuna dipa berhasil mengangkat ikan yang keempat. Strike yang keempat, ikan induk paling besar di antara yang lain. Hasil akhir skor imbang, tuna dipa 2 ekor, tuna deho 2 ekor. Hasil kesimpulannya, oke rekan-rekan semua, dari hasil kesimpulan saya, dari hasil eksperimen di kolam pemancingan harian ikan mas, tuna deho lebih disukai ikan kecil atau ikan rame. Ini menurut eksperimen saya. Untuk tuna dipa, hasil observasi di kolam,
tuna dipa mendominasi ikan induk dan ikan kecil atau ikan rame. Jadi untuk tuna dipa ini, untuk dua kategori ikan tersebut masih mau dimakan. Konten ini hanya ekspresi rasa penasaran saya, tidak ada maksud untuk merendahkan salah satu dari brand tersebut, seolah-olah hanya ekspresi, tidak ada maksud dan tujuan merendahkan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, apabila ada masukan silakan di kolom komentar. Semoga dengan hasil eksperimen atau video ekspresi ini rekan-rekan ada sedikit gambaran bagaimana dua brand tersebut ketika digunakan oleh para pemancing. Terima kasih.